Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ibadallahi usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita di sore hari ini ditempatkan di tempat ini, dikumpulkan bersama di masjid ini, yang mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan pahala berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing dan mengajarkan umat manusia keluar dari risalah jahiliyah menuju kepada risalatul Islam al-munawwarah, risalah Islam yang mencerahkan, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita, akhir hayat yang husnul khatimah insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini Allah pertemukan di tempat ini untuk sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semuanya. Tentu kita mohon kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman abada. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk membersamai tentang fikih kontemporer, atau dalam istilahnya fikih nawazil. Fikih kontemporer atau dalam istilah bahasa Arabnya fikih nawazil. Sebelum nanti kita jauh membahas tentang apa itu fikih nawazil, fikih kontemporer dan seluk-beluknya, saya mau tanya sama jenengan, Pak Bu. Menurut panjenengan fikih kontemporer itu apa, Pak? Fikih apa, Pak? Fikih kontemporer itu fikih apa gitu? Ini mazhab baru atau bukan ya? Jangan-jangan nanti dikira mazhab baru, Pak, ini. Fikih kontemporer itu panjenengan nate mireng istilah fikih kontemporer, Pak Bu? Nate napa dereng? Dereng nate nggih. Tembe niki, mireng niki. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, fikih kontemporer itu kalau secara makna bahasa kita, kontemporer itu kan terbaru. Ngoten nggih? Napa Pak Bu? Terbaru, sesuatu yang baru. Itu kalau dalam bahasa kita. Nah, nanti kita akan pelajari dari ta'arifnya, dari definisinya, ya, yang nanti dari situ kita tahu apa itu fikih kontemporer. Ketinggal mboten Pak Bu? Ibu-ibu ketinggal mboten Bu? Mboten ketinggal. Dan ketinggal. Kira ngageng berarti ya. Nek mboten ketinggal berarti jenengan kan majeng Bu. Tapi batasnya mriku nggih. Nggih. Mugi-mugi kan ketinggal. Coba besarkan ya, bisa enggak ini ya?
kirang ageng. Mudah-mudahan ini lebih besar. Sami mawon Ibu. Sami mawon Bu, napa radi lumayan ya? Sami mawon. Baik, nggih mangke panjenengan napa? Panjenengan nampike kalih mirengaken mawon nggih. Mugi-mugi sinaosa napa? Sinaosa panjenengan kalih mirengaken mangke saged mangertosi kalih saged napa? Memahami. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari definisi. Definisi napa? Pengertian, ta'rifnya. Sesuatu itu mesti bermula dari pengertian riyen, Pak. Bermula dari pengertian utawi definisi riyen. Kenapa? Dengan definisi itu kita akan tahu ruang lingkupnya, batas-batas pembahasannya dan lain sebagainya. Nah, mangke secara jelas panjenengan nek pancen pengin napa maos materine nggih mangke wonten. Insyaallah nanti bisa kita bagikan, mugi-mugi panjenengan mangke saged memahami secara dasar-dasaripun. Ini sebagai pengenalan awal apa itu yang namanya fikih kontemporer atau fikih nawazil. Sebelum mendefinisikan secara keseluruhan, kita mengetahui definisi kosakata per satunya. Sebab kata Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Muhsul itu disebutkan tidak mungkin kita memahami definisi sesuatu kecuali setelah mengetahui kosakatanya satu per satu. Terus fikih nawazil itu atau fikih kontemporer itu ada dua kata, ada fikih, ada an-nawazil atau kontemporer nek bahasane. Nah, apa itu fikih? Ini secara fikih secara bahasanya adalah napa? Pemahaman. Fikih secara bahasa niku maknane napa? Pemahaman. Fikih secara bahasa niku maknane pemahaman. Dan itu didasarkan pada surah Thaha ayat 28 salah satu nipun ya. Ketika di sini Nabi siapa Pak Bu yang membacakan doa ini? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi siapa? Nabi Musa ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ketika mereka Nabi Harun dan Musa itu hendak berhadapan dengan Firaun, kemudian diajarkanlah doa ini. Hai, di sini ada kalimat yafqahu ya, dari kata fikih sami mawon ya, dari kata fikih. Jadi fikih itu bermakna pemahaman. Sama dengan doanya Nabi kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Fikih itu pemahaman. Ya Allah karuniakanlah pemahaman tentang agama yang menyeluruh, wa 'allimhu ta'wil dan ajarkanlah takwil kepada mereka. Jadi fikih ini pun maknanya pemahaman. Ya. Fikih maknanya pun pemahaman. Sementara itu nawazil adalah bentuk jamak dari kata nazilah atau nazilah. Yang maknanya pun apa? Maknanya adalah masalah yang rumit. Nazilah niku maknanya apa? Masalah sing rumit atau masalah yang sulit, susah, sukar. Mula
Jenengan ngertos namanya kunut nazilah? Ngertos mboten Pak Bu? Kunut nazilah niku napa? Kunut ketika memang ada kesulitan kan? Yang dilakukan ketika memang ada kesukaran, ada kesulitan, ada hal-hal yang memang tidak baik, maka dilaksanakanlah kunut nazilah. Terus nawazil niku napa? Sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit niku nawazil. Sebagaimana kemudian dalam kitab At-Taraiful Adabiyah itu disebutkan ada bait ngoten nggih. Wala rabbuka nazilatin yudhiqu bihal fata dar'an wa 'indallahi minha makhrajun. Betapa banyak kesusahan berat. Nazilatin niku kesusahan yang berat niku nazilah. Yang menimpa seseorang al-fata, seorang pemuda, dar'an wa 'indallahi minha makhrajun. Di sisi Allah ada jalan, sementara di sisi Allah ada jalan keluarnya. Terus nazilah utawi nawazil niku maknanya napa? Sulit, rumit, sukar. Oleh karena itu kemudian fikih nawazil itu di dalam kitab Al-Mansur kayak karya Imam Az-Zarkasi itu kami cantumkan di sini fikih nawazil niku napa? Pengetahuan hukum-hukum syariat tentang sebuah masalah-masalah yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membutuhkan keterangan hukum syariat. Niki pengertosan secara ilmiah pun ngoten Pak Bu. Lah, nek cara kula lan panjenengan gampangipun ngoten, fikih nawazil niku pokoke fikih sing anyar sing zaman Nabi itu barangkali belum ada. Baik belum ada contohnya atau belum ada akarnya. Kadang zaman Nabi itu belum ada hukumnya. Tapi sudah ada kiasnya, sudah ada sesuatu yang bisa dikiaskan nanti di sana. Contohnya apa? Contohnya apa Pak? Minyak babi misalnya. Minyak babi itu memang di zaman Nabi belum ada hukumnya. Minyak babi itu belum ada hukumnya. Tapi kemudian dikiaskan dengan daging babinya sehingga statusnya menjadi apa? Menjadi haram atau najis? Haram atau najis? Haram. Tapi enggak najis. Ayo, haram atau najis? Najis? Haram dan najis. Allah. Jadi kadang ada sesuatu yang memang sifatnya najis tapi tidak haram. Tapi ada sesuatu yang najis dan haram. Ada yang haram tapi tidak najis. Jadi nanti rinciannya dalam pembahasan fikih itu panjang sekali. Tapi balik lagi bahwa kadang-kadang dalam fikih itu ada sesuatu yang baru, zaman Nabi itu tidak ada. Tapi memang fikih itu berjalan terus Pak. Kenapa? Karena prinsip dari fikih itu dua. Satu, dhonni. Fikih niku napa? Dhonni. Dhonni niku napa Pak? Dhonni itu apa? Ma huwa dhonni? Dhonni itu enggak jelas, penuh dengan prasangka. Itu namanya dhonni. Dan yang kedua, fikih itu pasti mutaghayyirat. Napa Pak Bu? Mutaghayyirat. Napa maknanya mutaghayyirat? Berubah. Napa Pak? Berubah. Jadi fikih itu dhonni dan mutaghayyirat. Dhonni niku penuh dengan prasangka, enggak jelas. Enggak bisa putih hitam itu enggak bisa. Kadang banyak abu-abunya. Itu namanya fikih. Dan dia mutaghayyirat, berubah-ubah. Bisa berubah? Bisa saja. Dan fikih itu terus berkembang, Pak. Fikih itu terus berkembang. Dan perkembangan yang paling banyak terjadi di dunia fikih itu satu, di fikih keluarga syahsiyah, ahwal syahsiyah, itu banyak sekali perkembangannya. Yang kedua, di fikih muamalah.
Itu banyak sekali perkembangannya Pak. Nanti insya Allah kita bahas sedikit demi sedikit terkait dengan dari mana sisi berubahnya fikih itu. Nah, ini termasuk nanti pada pembahasan fikih kontemporer, ada yang berubah, dulunya begini, sekarang jadi begini. Dulunya seperti itu, sekarang jadi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka fikih nawazil atau fikih kontemporer itu pada prinsipnya apa? Fikih yang memang bersifat baru. Bisa baru banget, bisa baru karena memang tidak, dia ada akarnya, tapi memang belum ada ketentuannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, hukum mempelajari fikih nawazil. Hukum mempelajari fikih nawazil. Mempelajari fikih nawazil itu wajib bagi umat Islam. Hukumnya apa Pak Bu? Wajib. Masuknya pada fardu kifayah. Masuknya pada fardu kifayah. Bila ada sebagian kaum muslimin yang telah bangkit mempelajari, maka gugurlah kewajiban lainnya. Dan juga hukumnya bisa menjadi fardu ain pada sebagian orang tertentu. Hukumnya mempelajari fikih nawazil itu ada dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Panjenengan fardu kifayah. Tapi para ulama, para asatidz, para pakar-pakar muslim, maka dia fardu ain. Kenapa? Nanti akan kita pelajari kenapa kok penting belajar fikih nawazil itu. Kenapa kok penting? Nanti akan kita pelajari insyaallah pada pembahasan berikutnya. Dan ini kami ambilkan pendapatnya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ya, karya Imam An-Nawawi. Jadi kata beliau memang fardu, Pak. Wajib kita belajar tentang fikih nawazil. Fikih kontemporer itu wajib. Kewajiban itu berlaku mengikat menjadi fardu ain ketika memang kita mengalami pada kasus-kasus kontemporer itu, Pak. Misalnya ngoten, dulu pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang apa? Fikih muamalat ya, tentang riba, tentang maisir, tentang gharar, tentang jual beli yang tadlis dan seterusnya. Kalau bagi panjenengan sebagai seorang pedagang, maka fardu ain panjenengan mempelajari tentang ahkamul buyu, hukum-hukum jual beli. Bahkan kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seorang pedagang yang tidak mempelajari tentang hukum jual beli yang sesuai dengan syariat pasti banyak ribanya. Pasti banyak ribanya, Pak. Karena kita nggak jelas hukum jual beli kita, yang penting oke duitnya, yang penting lakunya banyak gitu ya. Kadang-kadang ada tadlis di situ, ada ngapusi, ada ghorornya, ada maisirnya. Jual beli berhadiah itu abu-abu loh Pak. Kalau panjenengan punya toko, lalu kemudian ngawi-ngawi ini apa? Ngiming-ngimingi. Yuk, siapa yang beli di tempat saya nanti bisa dapat kuponnya bisa ditukarkan. Dengan kuponnya bisa ditukarkan, nanti berpeluang mendapatkan hadiah umroh. Masya Allah, hadiahnya umroh Pak. Tapi pertanyaannya, kaifa ahkamuhu? Gimana hukumnya? Boleh nggak yang seperti itu? Boleh nggak kira-kira? Di tempat kita banyak nggak yang begitu Pak Bu? Ada nggak kira-kira orang yang buka toko, tapi kemudian dia ngiming-ngimingi setiap penjualan di minimal 50.000 dapat satu kupon yang bisa ditukarkan dengan apa? Door prize dengan hadiah. Ada nggak di sekitar kita yang toko seperti itu? Itu syubhat Pak. Karena di situ ada dua hukum para ulama menyebutkan. Ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya tidak boleh dan ada yang mengatakan boleh. Kalau panjenengan sebagai seorang pedagang kok tidak mempelajari begitu, banyak ribanya, pasti banyak ribanya. Maka ini fardu ain Pak bagi panjenengan yang memang pedagang, mempelajari tentang fikih nawazil yang berkaitan dengan apa? Dengan muamalat ini. Bagi panjenengan yang berkaitan dengan pertanian misalnya gitu ya, maka panjenengan perlu belajar tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan pertanian. Satu, ada fikih nanti di situ masuk pada zakatnya, zakat pertanian.
Lalu kemudian nanti bisa juga masuk kepada fikih tadi, hukmul buyu'nya, hukum jual belinya, yang sering terjadi jual beli apa? Ijon, jual beli tebasan dan seterusnya, itu perlu dipelajari kan. Dan sekali lagi, semua itu wajib bagi kita mengikat sebagaimana kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan fardu ain yang kemudian melekat pada diri kita. Nah, apa itu fardu ain dan fardu kifayah? Kata Imam Nawawi, nanti banyak penjelasannya kalau menurut Al-Qawaidul Fawaidul Usuliyah Ibnu Lahan ini nanti panjang sekali. Fardu kifayah itu apa? Fardu ain itu apa saja? Indikatornya apa? Itu panjang sekali, Pak. Tapi pada prinsipnya fardu kifayah itu memang kewajiban yang kemudian berlaku untuk semua orang, dan kalau kemudian salah satunya selesai sudah aman semua. Biasanya kita bayangkan apa? Seperti merawat jenazah kan? Itu selesai sudah, itu fardu kifayah. Tapi belajar tentang agama itu banyak masuk pada fardu ainnya, Pak, daripada fardu kifayahnya. Nah, hanya kadang-kadang kita kan nggak ngeh banget di situ ini. Padahal banyak fardu ainnya daripada fardu kifayahnya. Belajar tentang toharah, fardu ain atau tidak? Fardu ain. Belajar tentang sholat, fardu ain, fardu ain. Tentang akidah, fardu ain. Meskipun nanti penjelasannya apakah lebih detail, itu fardu kifayah. Tapi belajar materi dasar akidahnya fardu ain. Fikih muamalat bagi kita para pedagang, orang yang kemudian hidup aktivitas seharinya pada tijarah, aktivitas dagang perdagangan, tukar menukar uang, aktivitas di perbankan, maka fardu ain belajar tentang fikih muamalat. Kalau tidak, kata Ibnul Khattab tadi, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, pasti banyak ribanya, pasti nggak benar. Maka kemudian inilah pentingnya kita pelajari. Nah, nanti termasuk fikih nawazil. Di muamalah banyak fikih nawazilnya banyak. Di dalam Di dalam hukum keluarga, ahwalus syakhsiyah, banyak fikih nawazilnya banyak. Nanti kita pelajari apa saja. Nah, ini kita akan pengantar-pengantar dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Allah menyampaikan dengan begitu jelas di sini. Di dalam surah Ali Imran ayat 187. Jadi nanti silahkan panjenengan baca suratnya dari sebelum dan sesudah ayat ini, nanti dibaca dengan terjemahannya, insya Allah nyambung nanti maknanya. Intinya ayat ini menjelaskan tentang kewajiban para ahli ilmu dan penuntut ilmu untuk menerangkan ilmu dan menyebarkannya. Sedangkan masalah-masalah aktual ini banyak tidak diketahui hukumnya oleh masyarakat awam. Bapak Ibu sekalian, saya yakin betul, tidak semua masyarakat awam itu paham tentang fikih, Pak. Tapi siapa yang berhak menjelaskan kepada mereka? Kalau bukan para penuntut ilmu, kalau bukan para ulama, maka penting sebenarnya ketika kemudian kita ngaji fikih itu secara runtut, supaya kita paham. Oh, ternyata ada fikih yang seperti ini, dan sebagainya. Problem kita memang belajar itu sulit runtutnya. Gini kemudian Pak. Coba misalnya belajar ngaji kitab fikih apalah misalnya gitu, fikih muyasar dan seterusnya, misalnya yang ringan-ringan gitu. Berapa yang bertahan ngaji kira-kira? Sampai ikhtitamnya, sampai penutupnya. Berapa yang bertahan, Pak? Mungkin nggak banyak, sedikit. Karena kadang membosankan. Makanya Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita itu agak sulit paham betul dalam masalah fikih. Maka kewajiban para penuntut ilmu, kewajiban para ulama, kewajiban para muballigh dan para asatidz untuk menyampaikan hukum fikih yang sebenar-benarnya. Sehingga kemudian kita mencerdaskan masyarakat dan jamaah kita. Kadang-kadang orang misalnya ketika membahas tentang zakat, mau membahas tentang riba misalnya, kadang ada ketakutan. Wah, nanti kalau saya bahas tentang riba, orang jadi nggak mau dengerin ceramah saya gitu ya, sehingga kemudian nanti saya nggak laku atau saya nggak dipanggil lagi misalnya gitu. Itu masalah baru. Tapi kewajiban kita menyampaikan tentang apa yang memang menjadi keharusan yang dipahami oleh masyarakat itu menjadi tetap wajib. Maka Bapak Ibu sekalian, kita belajar bersama bagaimana kemudian memahami hukum-hukum Allah ini,
memahami fikih-fikih yang luas sekali ini, sehingga kemudian kita harapannya bisa diberikan kepahaman oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Nah, maka sekali lagi, jadi hukumnya itu fardu ain pada sebagian orang dan fardu kifayah pada setiap orang. Maka panjenengan boleh saja tidak belajar fikih nawazil yang bagian tertentu, tapi bagian fikih muamalatnya wajib panjenengan pelajari. Panjenengan misalnya hidup dalam konselor pernikahan misalnya, maka hukum ahwal syakhsiyah itu wajib kita pelajari, wajib panjenengan pelajari supaya kemudian kita memahami bagaimana seluk-beluk di dalam fikih keluarga itu. Baik. Kita lanjutkan. Oleh karena itu para ulama sejak dahulu kala telah menaruh perhatian pada masalah ini, seperti Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab An-Nawazilul Fiqh. Beliau lahir pada tahun 376 Hijriah. Itu sudah nulis kitab tentang An-Nawazilul Fiqh atau Fiqh Nawazil tadi. Kemudian Ibnul Qasim Al-Maliki dalam kitab Al-I'lam bin Nawazilul Ahkam. Sama Ibnul Hajj dalam kitab Nawazilul Ibnil Hajj. Kemudian Al-Qadi bin Iyad dalam Mazahibul Hukam fi Nawazilil Ahkam. Jadi kitab-kitab fikih nawazil itu sudah sejak dulu para ulama itu menulisnya, Pak. Nah, hanya memang kadang-kadang kita yang baru mempelajarinya, sehingga kadang kita kaget. Oh, ternyata ada hukum yang begitu. Ada hukum yang seperti itu. Kita kaget, Pak, ketika kemudian ada sebagian ulama atau sebagian golongan begitu mengatakan misalnya kotoran kucing itu enggak najis. Kita kaget. Tapi padahal pembahasan itu sudah ada. Sudah lama ada. Hanya karena barangkali kita yang baru ngaji terus, mosok kotoran kucing enggak najis gitu. Nah, coron jenengan kotoran kucing najis apa enggak? Najis. Ya. Memang mayoritas berpendapat itu najis, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat itu enggak najis. Tapi ada pembahasannya, kenapa itu jadi enggak najis? Sama misalnya gini, ulama mazhab Malikiyah itu menganggap jilatan anjing, air liur anjing itu kan nggak najis. Kenapa bisa begitu? Karena dilihat dari sebab hadisnya. Nah, kita kalau baru belajar, kok ada hukum yang begini, kaget kan kita, Pak. Ternyata memang ulama sudah menjelaskan dan mereka merinci kenapa disebutnya tidak najis. Karena najisnya itu karena jilatannya, bukan asli air liurnya. Itu pendapat Malikiyah. Sementara yang lainnya, mazhab Syafi'i dan yang lainnya tetap saja air liurnya najis. Itulah bagian dari kayak fikih itu begitu, Pak. Nah, sekarang kita bahas sedikit. Apa sih pentingnya fikih nawazil, Pak? Apa sih ketika panjenengan mempelajari fikih kontemporer, fikih nawazil, itu sebenarnya apa sih hikmahnya, apa pelajarannya? Dan apa yang panjenengan dapatkan di situ, Pak? Maka mengetahui buah mempelajari sebuah ilmu adalah sangat penting. Kita penting belajar, pelajari dulu. Kenapa kemudian belajar fikih nawazil itu penting? Kenapa? Nanti ini yang akan jadi motivasi kita. Oh, ternyata penting ya belajar fikih kontemporer supaya saya begini gitu. Maka Imam Al-Futuhi berkata, hendaknya bagi orang yang mempelajari satu ilmu untuk memiliki gambaran tentangnya dan mengetahui tujuan dan buah yang akan dia petik bila mempelajarinya. Tanpa dasar ini, Bapak Ibu sekalian, tanpa panjenengan mengetahui tentang hikmahnya, tentang buah hasil dari panjenengan mempelajari ini, biasanya itu tidak akan termotivasi belajar sampai akhir. Nanti ketika ada kesulitan, terus kemudian mutung gitu ya. Kemudian mutung. Jadi kenapa? Karena memang kita nggak tahu tentang motivasinya, apa sih yang kita dapatkan dari belajar fikih nawazil ini. Sama misalnya ngoten, Pak Bu. Ada banyak santri tanya, saya kok kalau menghafal ini sulit, kok terus langsung ngedrop, langsung ngedown gitu ya. Langsung ya tidak melanjutkan lagi hafalannya gitu. Kenapa bisa begitu, Pak?
Karena banyak santri menghafal Quran tapi dia tidak paham apa yang dihafalkan dan dia tidak paham akhir dari hafalannya dia akan mendapatkan apa. Makanya santri yang hanya sekedar hafalan itu hanya sekedar formalitas saja, hanya sekedar setoran-setoran saja, itu pasti motivasinya nggak akan bagus. Dan biasanya sulit bertahan, Pak. Baru 5 juz terus langsung, wah susah Ustaz, ini. Masih akan banyak alasan. Kenapa? Karena tadi dia tidak paham tentang tentang apa yang dia pelajari, apa yang dia hafalkan, dan apa yang akan dia dapatkan ketika dia menghafalkan itu. Makanya kemudian doktrin terbaik kepada santri, kepada para penuntut ilmu, itu mesti diajari. 10. Yang kemudian disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni, Ali As-Sabuni, kullu asri fannin, kullu ilmin asri fannin. Setiap ilmu itu ada 10 cabangnya. Yang kalau 10 cabang ini kita pelajari dan mesti ada. Pelajari tahap demi setahap dulu. Salah satunya adalah buah dari yang kita pelajari. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita misalnya mempelajari apapun itu, kita harus paham kita akan mendapatkan apa gitu loh. Kados misalnya panjenengan loh Pak. Panjenengan ketika misalnya mempelajari cara nandur, kan mesti punya harapan. Harapannya nopo Pak? Supaya panjenengan nanti bisa nandur dengan cara yang baik kan gitu. Jadi itu perlu dipelajari caranya supaya kemudian nanti jenengan dapat nandur sing apik kayak gini gitu. Sama, jenengan belajar agama, belajar fikih, belajar tentang tafsir, belajar tentang tahsin, tajwid dan seterusnya. Kalau kita tidak paham hikmahnya, kalau kita tidak paham akan dapat apa nanti, biasanya akan sulit istiqomah, Pak. Akan sulit istiqomah. Makanya, Bapak Ibu sekalian, yuk kita pelajari apa sih jenengan nanti dapat apa gitu loh, ketika belajar tentang fikih nawazil itu. Pertama, hikmahnya atau buah dari mempelajari fikih nawazil itu, fikih kontemporer, sebagai penjelasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Bisa menjawab segala permasalahan pada setiap masa dan tempat, sehingga tidak ada satupun permasalahan kecuali telah ada jawaban hukumnya dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita belajar fikih nawazil, jadi kita bisa menjelaskan Islam itu dengan begitu luar biasa, Pak. Kalau kemudian kita tidak bisa tidak belajar fikih nawazil, misalnya ngeten, panjenengan jual beli. Sekarang banyak yang menggunakan online, gitu Pak. Gitu. Jual beli sekarang sudah banyak menggunakan online. Pembayaran secara online itu sah atau tidak? Secara hukum syariat, bukan secara hukum negara, secara hukum syariat sah atau tidak? Sah napa mboten, Pak? Jenengan nek transfer utawi bayar ngagem kiris, sah napa mboten, Pak? Lunas sah. Nek ora lunas enggak sah. Itu dalilnya apa gitu? Pendapat siapa yang bilang begitu, Pak? Pendapatnya dewek gitu. Jadi hukumnya gimana Pak? Ketika panjenengan jual beli online, pembayaran sekarang pakai ini, QRIS, pakai transfer gitu ya. Apalagi nanti berkaitan dengan 6 barang-barang ribawi itu, sah nggak kira-kira pembayarannya itu? Kalau kita belajar tentang fikih nawazil, kita sampaikan bahwa pembayaran itu ghairul maksudi, bukan tujuannya, tapi sebagai sebuah wasilah, sebagai perantara. Zaman Nabi nggak ada, ya nggak ada lah. Oh, zaman Nabi handphone aja belum ada, internet masih susah kan? Nah, gitu. Listrik aja belum ada mungkin. Terus sah nggak? Sah. Menurut mayoritas ulama sah saja.
pembayaran menggunakan online. Meskipun zaman Nabi nggak ada. Inilah fikih nawazil, Pak. Inilah fikih kontemporer yang membahas di mana bukan sekedar pada prinsipnya, tapi hakikat dari pembayaran itu. Misalnya nek jenengan bayar cash dengan bayar transfer, sama nggak kira-kira? Sama kan? Ketika panjenengan bayar cash sama transfer sama kan? Yang penting tadi kata Ustaz Jono, yang penting apa? Cash kan? Kalau transfer nanti ternyata kurang ya, Pak. Nanti muncul masalah lagi. Kalau pembayaran via transfer kita ada administrasi, ada macam-macam gitu kan. Itu fikih nawazil, Pak. Kalau kemudian kita nggak belajar itu, terutama panjenengan yang berkecimpung di dunia online itu, maka biasanya akan ragu-ragu. Boleh apa enggak? Kadang ada yang nggak peduli sama sekali, ya bos mesti oleh. Jari siapa? Ya jari nyong gitu. Nggak ada dasarnya sama sekali, Pak. Tapi menurut para ulama, memang pembayaran online itu sah meskipun termasuk pembayaran untuk barang-barang yang ribawi itu. Dulu masih ingat Pak Bu, 6 barang ribawi? Masih ingat nggak? Ada apa saja? Az-zahabu bil-zahab, emas. Wal fiddatu bil-fiddah, perak. Asy-syairu bis syair kan? Kemudian apa? Masih ingat nggak? Ada emas, ada perak, ada gandum kasar, terus kemudian gandum halus, kemudian tamr, kurma, dan yang keenam al-milh. Napa niku? Garam. Ada 6 barang ribawi kan? Ada emas, ada perak, ada gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Beras masuk pada gandum kasar karena dia makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Beras termasuk barang ribawi. Pertukarannya dulu masih ingat ya Pak? Ada 2 kelompok di situ, ada 1 kelompok saman, ada yang satunya kelompok apa? Ta'am, makanan pokok. Ada kelompok saman, mata uang, nilai. Kalau sekarang ya rupiah di Indonesia itu. Nah, kalau kemudian 3 ini ketemu, rupiah, emas, perak, maka ada syaratnya kan ya. Kalau emas dengan emas syaratnya apa? Masih ingat nggak dulu? Sudah lupa, 1 tahun yang lalu wajar Pak. Pun setahun, kelalen ya, lumrah. Kalau emas dengan emas yang satu jenis, maka syaratnya ada 2 kan? Ya dan biadin, kemudian apa? Seingat gak? Ya dan biadin itu apa? Tunai. Kemudian yang kedua, apa? Setara, mislan bimislin. Kalau pertukaran emas dengan emas, 2 syaratnya, tunai dan setara. Kalau pertukaran emas dengan perak, syaratnya apa? Hanya tunai saja. Ya dan biadin itu maknanya tunai, berarti langsung dibayar. Misalnya ngoten, jenengan beli emas, langsung beli. Emasnya wonten 2 gram, ada barangnya, ada uangnya, jenengan bayar. Jenengan dapat emas, jenengan bayar. Itu namanya yadan biyadin atau tunai. Kalau misalnya saya tangguhkan, saya dapat emasnya dulu, tapi kemudian bayarin nanti 5 menit yang akan datang, itu namanya tidak tunai. Itu namanya apa? Ditangguhkan. Kalau menurut pendapat ulama Syafi'iyah, itu masuk pada kategori riba. Ribanya riba fadl. Kenapa? Karena ada pertukaran yang satu kelompok tapi tidak tunai. Masih ingat teman-teman Bapak Ibu sekalian? Kelalen nggih? Nah, sing jenenge kelalen ya lumrah mun. Pokoke jenenge menungsa kabeh.
Kan teng mriki menungsa sedanten nggih Pak. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kelalen itu ya lumrah. Nah, niki karena kelalen ya sedikit saya ulang kembali. Karena nanti berkaitan dengan fikih nawazil, fikih kontemporer dalam masalah nopo pembayarannya. Kalau zaman Nabi, pembayaran atau pertukaran emas dengan emas kan langsung ya dan biadin, tangan ke tangan. Zaman Nabi sampai kemudian datangnya ada online niki Pak Bung, itu nggak ada yang namanya transfer, itu nggak ada. Kalau jenengan beli emas ya langsung mesti jenengan ke toko bawa uang cash, terus kemudian jenengan ngendiko Pak badhe tumbas emas 2 gram, delok oke ini cocok, oke sip, saya ambil, kita bayar, kan ngoten. Itu namanya ya dan biadin. Tapi kalau kemudian saya ambil emasnya, tapi sik ya Mas, kok duitnya tak cukup sik, jebule kurang, maka itu tidak tunai. Kenapa? Ketika kita lepas dari majelis itu, uang kita belum serahkan kepada pemilik emasnya, maka itu tidak tunai. Kalau menurut mayoritas ulama, itu termasuk pada praktek riba. Prakteknya nopo? Riba. Ribanya riba apa? Fadl. Riba fadl. Ya. Ribanya riba fadl. Sehingga kemudian yang seperti itu hati-hati, meskipun menurut Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lalu kemudian didasarkan pada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pertukaran emas dengan uang yang tidak tunai itu boleh selama emas itu bukan mata uang. Selama emas itu bukan mata uang. Kalau emasnya sebagai komoditas, sebagai perhiasan, nggak apa-apa. Maka dalam hal ini ada dua pendapat besar Pak Bung terkait dengan jual beli emas yang tidak tunai. Jual beli emas kredit itu ada dua pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Yang kedua, sebagian ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kemudian di bawahnya ada muridnya beliau, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Dewan Syariah Nasional dan beberapa ulama lain mengatakan boleh saja. Karena nopo? Emas hari ini bukan sebagai mata uang, tapi emas hari ini adalah sebagai komoditas, perhiasan. Maka tidak masalah. Nah, terus berkaitan dengan fikih kontemporernya di mana, Mas? Sekarang ngeten. Jenengan tumbas emas, kan sekarang kita zamannya mungkin nggak banyak yang cash ya, tapi bayarnya pakai transfer. Apakah transfer itu sah secara hukum Islam? Karena kita nggak pegang uangnya. Sah nggak secara hukum Islam? Qobet, cara membayar yang transfer itu sah atau tidak? Untuk membeli emas, membeli perak. Sah atau tidak, Pak? Menurut mayoritas ulama sekarang, ulama kontemporer, termasuk nanti kalau yang Ustadz-ustadz Indonesiaan lah gitu ya, ada Ustadz kawan kami, ada Irwandi Tarmizi, itu, dan kami sepakat bahwa pembayaran menggunakan transfer itu sah secara hukum Islam. Kenapa? Karena qobetnya qobet hukmi. Yang penting uangnya berpindah. Ngoten nggih? Yang penting nopo uangnya berpindah. Kan sebenarnya bayar itu kan memindahkan uang kita ke uang kepada orang yang menjual, kan ngoten. Intinya kan di situ substansinya. Maka yang penting uangnya berpindah, hak kepemilikannya. Kalau kemudian sudah berpindah hak kepemilikannya, maka sah dalam bayar membayarnya. Meskipun lewat transfer, meskipun lewat QRIS, yang penting sudah hukum sudah berpindah kepemilikannya, maka itu sah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau yang seperti ini nggak dipelajari oleh sebagian kita, masyarakat kita itu jadi ngawang, Pak. Jadi bimbang gitu loh. Terus gimana hukumnya kalau seperti itu? Maka kalau kita jelaskan banyak pendapat para ulama sah secara hukumnya,
ketika pembayarannya menggunakan transfer meskipun yang ditukar adalah barang-barang ribawi. Utamanya dua tadi, emas atau perak. Termasuk misalnya sorof, asorfun, itu tukar menukar uang. Misalnya saya nukar uang kalau sama panjenengan. Ketika kemudian Pak jenengan punya uang recehan 100.000 punya. Oke, recehan, cash. Jenengan ngasih ke saya cash. Tapi saya ngasih ke panjenengan transfer. Ya dan biadin atau tidak itu? Boleh nggak secara hukumnya? Boleh nggak secara hukumnya, Pak? Boleh. Yang penting apa? Terjadi perpindahan hak milik. Ketika saya transfer ke panjenengan, otomatis uang 100.000 saya kasih ke panjenengan kan? Tidak masalah itu. Boleh-boleh saja. Yang seperti itu boleh dalam hukum fikih dan tidak berkaitan dengan riba. Kecuali kemudian misalnya saya melebihkan ke panjenengan. Saya melebihkan, jenengan nuker 100.000 ngasih ke saya, recehan 5.000-an, sejumlah 20, tapi saya transfer ke panjenengan 105.000 misalnya. Sebagai uang terima kasih, itu tidak boleh. Nabung pakai dolar. Ya. Itu bukan termasuk riba. Karena jenis uangnya berbeda, Pak. Sama misalnya dengan emas tadi. Kita beli emas hari ini. Sorof itu kan pertukaran uang dengan uang. Yang kemudian di dalam bahasa fikihnya itu disebut baik jual beli, Pak. Jadi hakikatnya jual beli sebenarnya, Pak. Panjenengan nabung dolar kan? Itu sebenarnya bukan nabung. Tapi panjenengan membeli uang dolar. Kalau panjenengan nabung dolar, jenengan sudah punya dolar, terus jenengan ditabungke di bank, itu nabung, Pak. Tapi kalau misalnya panjenengan menukar dolar tadi itu, terus kemudian jenengan simpen kan dolarnya, maka itu namanya jenengan jual beli akad awalnya. Itu dalam bahasa fikih muamalat namanya sorf, jual beli uang dengan uang. Boleh enggak? Boleh saja. Pertukaran uang dengan uang boleh saja. Sama misalnya ngeten, Pak. Jenengan nukar uang 100.000 dengan uang recehan 100.000 boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Uang 100.000 satu lembar dengan uang 100.000 tapi 5.000-an. Boleh enggak, Pak? Boleh kan? Sama. Ketika kemudian panjenengan menukar ke dolar atau membeli dolar itu, terus kemudian kan harga hari ini nih, misalnya 1 dolar 16.000. Terus kemudian harga berikutnya besok jenengan tukar ke rupiah lagi dengan harga yang berbeda, maka itu tidak termasuk pada riba, Pak. Karena apa? Ada uzur di mana kita harus menukar itu. Misalnya jenengan harus ke Amerika sehingga kemudian panjenengan itu harus menukarkan uang dolar. Lalu kemudian ketika pulang jenengan punya sisa, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ngeten, Pak. Kenapa jenengan nukar dolar? Pertanyaannya itu, Pak. Investasi kan? Investasi loh. Nah, jawabannya kan mesti investasi kan? Supaya kemudian nanti ketika ditukar lebih banyak rupiahnya kan? Kan gitu. Itu yang bermasalah, Pak, sebenarnya. Itu yang bermasalah. Ketika kemudian kita investasikan uang kita kepada dolar dengan sama-sama uang, hanya berbeda jenisnya saja. Kita uang rupiah dan itu uang dolar, itu yang sebenarnya agak bermasalah, Pak. Bukan pada pertukaran dan nilai tambahnya. Bukan. Sama kayak panjenengan beli emas hari ini, besok dijual harganya beda. Kan sama-sama. Kalau uang emas itu misalnya, zaman Nabi itu pakai yang dinar itu, kita tukar dengan dinar, kan ketemunya sama. Tukar dengan dinar, tukar dengan dolar, tukar dengan real, tukar dengan ringgit dan lain sebagainya ketemunya sama, Pak.
Jadi yang bermasalah bukan pada nilai tambah setelah itu, tapi apa alasan kita membeli dolar itu, Pak. Itu yang bermasalah. Kalau ada hajat, nggak apa-apa. Ada hajat nggak apa-apa. Boleh, boleh sekali. Dan kita nggak bisa tidak. Ketika panjenengan umroh, panjenengan haji, itu pasti nuker semua itu. Uangnya jadi real kan, dari rupiah ke real. Rupiah, misalnya kalau real, 1 real itu sekarang 4.000 rupiah. Kan harus nuker ke real kan Pak. Ketika kemudian nuker, ada pertambahan nilai, ada. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena ada hajatnya di situ Pak. Ada apa? Ada hajatnya. Ada sesuatu yang mengharuskan saya harus melakukan itu gitu. Tapi kalau kemudian nuker dolar yang tadi karena kita pengen dapat lipatnya saja, kita nggak ada hajatnya Pak. Tahu-tahu yang penting tunggu dolar sih supaya nanti itu kan jadinya jadi apa? Investasi nilainya. Maka itu jadi berbeda Pak nanti hukumnya. Ngoten nggih Pak. Jadi kalau memang ada hajat boleh saja, sah saja. Sah, boleh. Secara niatnya boleh, lalu kemudian secara hukumnya boleh. Karena tadi para ulama mengkiaskan begini Pak. Perak zaman Nabi uang atau bukan? Emas uang atau bukan? Emas, uang. Perak berubah menjadi apa? Dirham kan? Emas berubah menjadi dinar. Boleh nggak mereka ditukarkan? Boleh nggak? Boleh nggak ditukarkan? Boleh. Nilainya berbeda nggak kira-kira? Berbeda kan? Nilainya berbeda. Emas dan perak ini nilainya berbeda. Dinar dan dirham itu mesti nilainya berbeda. Tapi boleh nggak ditukarkan? Boleh saja. Kalau kemudian Nabi mengatakan tidak boleh, oh itu kan uangnya sama jenisnya. Betul. Kalau kemudian Nabi melarang, kenapa nggak uangnya dinar semua saja? Atau perak semua saja? Kenapa harus ada dinar, ada dirham? Kenapa Pak? Ya kan? Kenapa ada dinar, ada dirham? Kenapa nggak dinar semuanya saja? Atau kemudian dirham semuanya saja? Yang paling ringan. Nah, maka kemudian para ulama mengkiaskan Nabi saja ada boleh mempertukarkan dinar dan dirham, kan sama jenis mata uang, tapi kemudian jenisnya berbeda. Nah, kita ketika menukarkan uang rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, rupiah dengan yang lain-lainnya, meskipun nilainya berbeda boleh. Meskipun nilainya berbeda, itu boleh. Maka secara hukum sah saja. Hanya tadi pertanyaannya adalah niatnya apa kok menukar dolar? Kalau hajat boleh silahkan Pak. Ngeten Pak Jono. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab tentang kiasnya tadi, kenapa kemudian diperbolehkan. Nilainya berbeda, jelas beda Pak. Tapi boleh secara hukumnya. Ngeten Pak. Allahu a'lam. Ngeten ya, jadi satu bahwa sebagai penjelasan Islam itu sudah lengkap Pak. Secara hukum asalnya, dasarnya itu ada. Hanya kemudian semua dikembangkan nanti sesuai dengan kondisi dan zamannya. Kalau memang kemudian transfer hari ini menggunakan transfer pembayarannya, maka tidak masalah. Sah, sah saja. Yang penting secara hukumnya, maka para ulama mengistilahkan menjadi qobd hukmi. Napa Pak? Qobd hukmi, pembayaran yang secara asal hukumnya. Yang penting berpindah. Itu yang paling penting. Karena jual beli itu artinya berpindahnya antara uang kita dengan barang yang kita pertukarkan itu. Kalau tidak ada perpindahan, maka tidak sah jual belinya, Pak. Maka tidak sah jual belinya. Maka mazhab Syafi'i jelas sekali. Mereka mengatakan kalau sigot buyuknya, jual belinya harus jelas. Saya membeli barang ini seharga 5.000 rupiah, saya jual barang ini seharga sekian, dan saya terima dengan harga sekian itu. Itu sigotnya harus jelas. Nah, para ulama sekarang sigot hukmi nggak harus begitu, yang penting saling memahami. Gitu. Misalnya, Pak, piro regone 5.000, ya wis nah 5.000, itu sudah sah gitu.
Sudah sah seperti itu, Pak. Kalau kita mau saklek dengan para ulama terdahulu, mazhabul arba'ah terdahulu, saklek betul, itu selesai. Harus begitu, Pak. Pedagang harus mengatakan, saya menjual barang ini seharga Rp5.000 kepada panjenengan. Saya terima barang ini seharga Rp5.000, sah. Harus seperti itu, Pak, sirotnya. Tapi kemudian para ulama muasirin, ulama-ulama sekarang mengatakan enggak begitu, gitu. Enggak harus begitu, Pak. Ngaten ya, ini sebagai sebuah penjelasan bahwa Islam itu ternyata luas. Maka kemudian al-Islam as-solih fi kulli zamanin wa makanin. Islam itu tetap sesuai pada setiap zaman dan tempat. Pasti bisa memberikan penjelasan yang rinci terkait dengan kondisi-kondisi masalah ini. Nah, ini kata Diwanus Syafi'i, kata Imam Syafi'i, tidak ada satupun masalah yang baru menimpa seseorang yang memiliki pengetahuan agama kecuali Quran telah ada jawaban dan petunjuknya. Hanya siapa yang mau memikirkan makna Quran sampai menjawab problematika zaman itu, itulah para ulama, Pak. Kita itu pokoknya ya ngertinya ya belajar sajalah gitu kan. Kadang-kadang belajar ya seneng ora seneng, ya semangat ora semangat gitu kan. Tapi yang penting nopo kita ya berusaha untuk mempelajarinya saja. Kemudian yang kedua, mewujudkan perintah Allah dan Rasulnya dalam menyampaikan ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, bagian dari ibadah kepada Allah. Yang keempat, berharap meraih pahala, sebab seorang alim apabila mencurahkan tenaganya untuk mempelajari hukum suatu masalah aktual, dia akan mendapat pahala dari Allah. Yang kelima, mengembangkan kekuatan pengetahuan fikih seseorang. Inilah hikmahnya Pak Bu, kalau kita mempelajari fikih nawazil tadi, fikih kontemporer itu. Jadi kita tahu, oh ternyata seperti ini. Nah ini saya ambilkan dari Fiqhun Nawazil fil Ibadah, karya Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqi. Berikutnya, nah ini ini yang agak tapi kecil banget nih ternyata. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini macam-macam fikih nawazil atau macam-macam fikih kontemporer. Fikih nawazil terbagi menjadi bermacam-macam. Ditinjau dari beberapa tinjauan. Yang pertama ditinjau dari materinya. Dari materi ini maksudnya dari isinya, Pak. Terbagi menjadi dua. Ada nawazil fikih, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih dan hukum. Ini nawazil fikih namanya, ya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih dan hukum. Tadi ada hukum akhwalus syahsiyah, ada fikih muamalah, kemudian iktisadi, hukum Islam dan seterusnya, hukum ekonomi dan seterusnya. Itu namanya fikih dan hukum. Yang kedua, nawazil yang sifatnya bukan fikih. Seperti dalam akidah, munculnya aliran-aliran baru dan bentuk-bentuk kesyirikan modern. Ya. Zaman Nabi syirik menyembah patung. Zaman Nabi syirik menyembah pohon dan seterusnya. Tapi sekarang ada nggak syirik zaman sekarang? Yang tidak seperti zaman Nabi? Ada, Pak. Kesyirikan hari ini menyembah jabatan. Sebenarnya jabatan pun zamannya Fir'aun ya sudah ada, kan itu. Menyembah apa? Sesuatu yang kemudian berbeda dengan zaman Nabi. Jadi dari sisi isinya ada dua. Ada nawazil dalam fikih dan hukum. Yang kedua nawazil dalam masalah akidah. Kemudian yang kedua ditinjau dari bahaya dan pentingnya. Ada dua macam. Masalah-masalah besar yang menimpa umat berupa makar-makar. Kemudian masalah-masalah yang tidak sampai kepada derajat di atas. Ini kita skip saja. Nah, ini yang kemudian terakhir, ini sudah jam 6. Sudah.
Ya, ini sudah jam 6 lebih. Ini, nah yang akan agak sedikit tanya. Yang ketiga, ditinjau dari banyak atau sedikit terjadinya. Yang pertama, A. Masalah yang hampir seorang tidak bisa lepas darinya, seperti foto atau uang. Seperti foto atau uang. Bagaimana hukum foto, Pak? Apakah at-taswir foto itu sama dengan melukis? Kalau Nabi itu memang disebutkannya menggambar. Menggambar seseorang, makhluk, membuat, menciptakan, yang nanti kemudian dari ciptakan itu, nanti kelak di akhirat akan diminta kita untuk menghidupkan dan meminta kepada yang kita ciptakan tadi. Tapi apakah sama antara foto dengan melukis dan menggambar ciptaan Allah? Sama atau tidak? Dan ini setiap orang tidak bisa lepas dari itu, Pak. Kita biasa berfoto, ya foto bareng, apa acara apa foto bareng yang ada di situ apa? Makhluk yang bernyawa, gambarnya. Gimana hukumnya? Kemudian yang kedua yang tidak bisa dilepaskan, apa itu? Uang. Kalau kita bicara tentang riba, Pak, Bu, kalau kita mau jujur bicara tentang riba, uang kita itu udah riba, Pak. Asli hukum uang kita itu sudah riba. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan di akhir zaman itu riba itu tidak bisa dihindari. Semua orang akan kena riba meskipun hanya debu-debunya saja. Kenapa? Ya uang kita memang riba, Pak. Hukum asal uang kita itu memang riba. Nah, kita nggak bisa lepas dari itu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir seminimal-minimalnya supaya kemudian apa? Kita terhindar dari riba tadi. Lalu kemudian masalah yang jarang terjadi, memasang kembali anggota tubuh yang luka karena hukum syar'i, masalah yang sudah terputus dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, ditinjau dari sifatnya, ada masalah yang baru, betul-betul baru, dan ada masalah yang sudah pernah terjadi, hanya model dan sifatnya berbeda. Misalnya yang baru, betul-betul baru apa? Bayi tabung. Zaman Nabi nggak ada bayi tabung. Lalu kemudian yang tidak baru, yang baru tapi berbeda sifatnya, itu jual belinya dan sebagainya. 1 menit lagi. Oh, oke. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, karena sudah selesai kan. Jadi karena sudah menjelang berbuka, mudah-mudahan insya Allah besok kita lanjutkan lebih dalam lagi pembahasannya tentang bagian dari fikih nawazilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.